بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Ishrah wa Dzikru Suhbati wal Ukhuwah, karya Al-Allamah Badruddin Abul Barakat Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazi Al-Amiri rahmatullahi alaih. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, adabus suhbah, adab-adab dalam pergaulan. Qala As-Sulami, berkata As-Sulami, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, dalam kitabnya Adabus Suhbah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa risalah ini pada hakikatnya merupakan ringkasan atau khulasah dari kitab Adabus Suhbah karya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, sehingga kita mendapati riwayat-riwayat yang beliau sebutkan hampir semuanya disebutkan dalam kitab Adabus Suhbah. Perbedaannya bahwa beliau di sini menyebutkan tanpa sanad, sementara dalam kitab Adabus Suhbah As-Sulami mayoritas riwayat beliau sebutkan dengan sanadnya. Namun Abu Abdurrahman As-Sulami ini sendiri menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan riwayatnya. Sebagian para ulama menganggap bahwa riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami apabila dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.
yakni asal hukum riwayat As-Sulami adalah lemah. Dan itu disebutkan pula oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Mizan Al-I'tidal. Berkata As-Sulami, was-suhbatu ala awjuh likullin adabun wa mawajibu wa lawazim. Pergaulan itu ada berbagai sisi, dan masing-masing dari pergaulan tersebut memiliki adab, kewajiban-kewajiban, dan konsekuensi-konsekuensinya. Dan di sini beliau akan menjelaskan bahwa adab secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Adab atau pergaulan seorang hamba kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara seorang hamba dalam bermuamalah dengan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, bergaul atau bermuamalah bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang ketiga adalah pergaulan di antara sesama manusia dengan berbagai jenisnya. Apakah mereka dari kalangan para ulama atau dari kalangan umara atau dari kalangan ikhwan, ataukah mereka dari kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dari kalangan orang-orang yang status mereka sebagai tamu-tamu kita. Apa sikap kita dan bagaimana cara kita bergaul dengan mereka. Dan 3 pembagian ini pula yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Maka di sini beliau mengatakan bahwa dalam pergaulan itu ada beberapa hal, ada beberapa sisi, masing-masing memiliki adab, kewajiban-kewajiban dan kelaziman-kelazimannya. Yang pertama, fama Allahi subhanahu, bermuamalah bersama Allah, beradab bersama Allah Subhanahu wa taala, bittiba'i awamirihi wa tarki nawahi, dengan cara mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ini yang dimaksud dengan takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala intinya adalah imtithal al-awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ayat tersebut disebutkan dalam bentuk umum untuk seluruh manusia, dan terkadang pula disebutkan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasiatut taqwa merupakan wasiat untuk seluruh para nabi dan rasul, baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Demikian pula kepada para nabi dan rasul sebelum beliau diutus. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab dari sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dawami dzikrihi, dan senantiasa mengingatnya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Fadhkuruni adzkurkum. Hendaknya kalian senantiasa berzikir kepadaku, aku akan mengingat kalian. Allah Subhanahu wa taala mengingat hamba-hamba yang berzikir kepadanya dengan maghfirah, dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah, penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah tabaraka wa taala. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa darsi kitabihi, dan dengan mempelajari kitabnya, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim yang merupakan wahyu dari Allah Jalla wa Ala sebagai pedoman untuk manusia yang akan membimbing mereka kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada kebenaran, kepada as-siratul mustaqim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim? Kalau seandainya Quran itu datangnya dari selain Allah, tentu mereka akan melihat banyak sekali kontradiksi. Namun karena itu datang dari Allah, tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan yang lain. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak mungkin seseorang bisa mentadabburi Al-Qur'anul Karim tanpa mempelajarinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an Karim dan mengajarkannya. Dan mempelajari Al-Qur'an termasuk di antaranya mempelajari tajwid, mempelajari makharijul huruf wa sifatul huruf, agar seorang hamba mampu membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula termasuk di antara mempelajari Al-Qur'an adalah mempelajari maknanya, mempelajari kandungannya, berusaha untuk memahami apa yang dia baca dari ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih penting dari yang sebelumnya. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan oleh umat manusia. Wa muraqabati asraril 'abdi ay yakhtalija fiha ma la yardahu maulah. Wa muraqabati asraril 'abdi, dan senantiasa merasa diawasi
pada hal-hal yang tersembunyi dari seorang hamba, dari tercampurnya sesuatu dalam perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyahtalija, bukan iyahtalija. Ayyahtalija fiha ma la yardahu wa maulahu. Maka seorang hamba berusaha untuk menjaga dirinya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apapun yang dia lakukan, baik di khalayak ramai ataupun pada saat dia dalam keadaan sendirian. Seorang hamba hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dia perbuat, sehingga menumbuhkan perasaan takut seorang hamba kepada Allah, dan itu akan menjauhkan hamba tersebut dari melakukan perbuatan kemaksiatan, karena dia yakin bahwa apapun yang dia perbuat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan-perbuatannya, yang baik dan yang buruk. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu Maha melihat dengan apa yang kalian amalkan, dimanapun seorang berada, tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'iyyah, kebersamaan yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa huwa ma'akum, kebersamaan di sini adalah kebersamaan dalam hal ilmu, bahwa Allah mengetahui apapun yang kita perbuat. Jangan seorang menyangka bahwa ketika dia berada dalam kesendirian tidak ada yang melihatnya. Makhluk tidak melihatnya. Akan tetapi yang menciptakan makhluk melihat apapun yang dilakukan oleh hamba tersebut, meskipun dalam kegelapan malam. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Di saat kamu sedang sendirian, jangan kamu mengatakan aku sendirian, akan tetapi ada yang mengawasiku, dialah Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair juga mengatakan, wa idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahyi min nadhri ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Apabila engkau dalam keadaan sendirian hendak melakukan perbuatan kemaksiatan di kegelapan malam, dalam keadaan jiwa ini mendorong, hawa nafsu mendorong kamu untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, maka istahyi min nadhril ilah, malulah kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kamu. Wa qul laha, dan katakan kepada dirimu, innal ladzi khalaqadh dhalama yarani, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan itu yang melihat aku. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apapun yang diamalkan oleh setiap hamba tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam sunannya dari Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat amthal jibal tihama bidan. Saya benar-benar mengetahui ada sebagian kaum yang mereka itu dari kalangan umatku. Mereka ini nanti pada hari kiamat mereka datang membawa kebaikan yang banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kebaikan hamba ini seperti bukit-bukit Tihamah yang berwarna putih. Ini seperti gunung-gunung yang besar, menunjukkan bahwa dia membawa sekian banyak hasanat, membawa kebaikan, menunjukkan bahwa dia memiliki amal saleh.
dia salat, dia puasa, dia zakat, dia melakukan amalan-amalan saleh, fayaj'aluha Allahu jalla wa ala haba'an manthura. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thauban radhiyallahu taala anhu yang mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana." Wahai Rasulullah, tolong sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Jelaskan kepada kami tentang siapa mereka. Alla nakuna minhum, agar kemudian kami ini tidak termasuk di antara mereka. Wa nahnu la na'lam, dalam keadaan kami tidak mengetahui. Jangan sampai kami bahagian dari mereka, dalam keadaan kami tidak sadar, kami tidak merasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun. Walakinnahum aqwamun idza khalu bi maharimillahi intahakuha." Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian juga. Ini kaum muslimin mereka itu. Dari kulit kalian, sama seperti kalian. Kalian manusia, mereka juga manusia. Bahkan mereka ini mengambil waktu-waktu untuk beribadah di malam hari sebagaimana kalian menyisihkan waktu kalian untuk beribadah di malam hari. Akan tetapi mereka adalah kaum yang ketika mereka punya kesempatan di saat sendirian tanpa ada yang melihatnya, maka mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Merupakan kehinaan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seseorang telah melelahkan dirinya beribadah di dunia, dia membawanya pada hari kiamat seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami mendatangkan mereka dengan amalan yang mereka bawa, lalu kami menjadikannya seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit hati yang dapat menyebabkan dihapuskannya amalan-amalan saleh yang diamalkan oleh seorang hamba. Waridha biqada'ihi, dan ridha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sifat seorang mukmin. Dia senantiasa berserah diri kepada Allah dan berserah diri kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia rasakan, apapun yang terjadi padanya, ketika dia mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan cobaan, musibah, maka dia bersabar dan meyakini bahwa di balik musibah tersebut pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Sehingga bagi seorang mukmin selalu berada di antara sifat sabar dan syukur. Jangan keluar dari kedua sifat ini, sabar, syukur. Mendapatkan kenikmatan, bersyukur kepada Allah. Mendapatkan cobaan, bersabar menghadapi cobaan itu. Inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Semua urusannya baik. Setiap keadaannya baik. Dan ini tidak dimiliki kecuali kalau dia seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, sesuatu yang menggembirakan dia, maka dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Ketika dia mendapatkan musibah, cobaan, kemudaratan, maka dia bersabar dan itu juga akan menjadi baik baginya.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Was-sabri ala balaihi, bersabar atas cobaan yang menimpa seorang hamba. Dan hendaknya dia meyakini bahwa selama seorang hamba itu hidup di dunia, dia tidak akan terlepas dari yang namanya balaya, masaib, cobaan, imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang menyangka bahwa ketika dia hidup di dunia ini, lalu kemudian dia terlepas dari cobaan. Tidak. Siapapun dia, apapun statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kedudukannya di sisi Allah Jalla wa ala, dia pasti akan merasakan ujian, karena dunia ini adalah darul ibtila, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan cobaan bagi seorang hamba, ketika hamba tersebut semakin meningkat pula keimanannya. Semakin bertambah imannya, semakin berat pula cobaan. Asyaddul bala al-anbiya tsumma al-amsal tsumma al-amsal. Cobaan yang paling berat adalah yang dirasakan oleh para nabi, kemudian yang semisalnya. Yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Seorang hamba itu diuji sesuai dengan tingkat dan kadar keimanannya. Ahasiban nas ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan begitu saja untuk mengatakan kami adalah orang-orang mukmin, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta. Nah, maka dibutuhkan kesabaran dan yakini bahwa seorang mukmin ketika dia mendapatkan cobaan dari Allah, itu adalah ujian untuk menguji keimanannya, untuk naik ke tingkatan iman yang lebih tinggi. Inna Allah Azza wa Jal idza ahabba qauman ibtalahum. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada mereka. War rahmati wasyafaqati ala khalqih. Demikian pula kasih sayang kepada makhluknya, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bersikap rahmat. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang senantiasa merahmati makhluk, maka dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dari hamba-hambanya adalah yang senantiasa memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada sesama makhluk. Ini adab yang pertama, adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittiba'i sunnatihi, yaitu dengan cara mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tarki mukhalafatihi fi ma daqqa wa jalla, dan meninggalkan dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang kecil ataupun yang besar. Jangan seorang meremehkan satu permasalahan yang kecil. Apabila yang demikian menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mengagungkan sunnah, sehingga kita berusaha untuk mengikuti apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab penyimpangan meskipun kecil, lama-kelamaan akan menjadi besar. Jangan seorang meremehkan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab yang demikian boleh jadi di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Salamah Ibn al-Aqwa' radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seorang
makan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia makan dengan tangan kirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul bi yaminik." Makan kamu dengan tangan kananmu. Kata dia, "La astati'." Saya enggak bisa. Padahal dia punya tangan kanan. Dia bisa mengangkat tangan kanannya. Tidak ada yang mencegah dia dari makan dengan tangan kanannya, melainkan kesombongan menolak apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "La astati'." Saya enggak bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La astati'." Benar-benar kamu tidak akan bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr. Tidak ada yang mencegah dia untuk makan dengan tangan kanan melainkan karena kesombongannya. Akhirnya ketika dia makan, dia tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Tidak bisa dia. Lumpuh seketika. Dan ini ma'asyarul rahimakumullah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang yang menyelisih sunnah di dunia sebelum di akhirah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Berhati-hati seorang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ditimpa fitnah, kesesatan di dunia, dan demikian pula adab. Adab ini mencakup adab dunia, demikian pula adab di akhirah. Kemudian di antara sesama makhluk, wa ma'a ashabihi wa ahli baitihi. Adapun beradab bersama dengan para sahabatnya dan keluarganya. Bitarahhumi alaihim, dengan senantiasa mendoakan rahmat kepada mereka. Rahmat dan taraddi, mendoakan keridhaan Allah kepada mereka. Rahimahumullah, radhiyallahu ta'ala anhum. Doakan mereka kebaikan untuk para sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sahabat adalah siapa saja yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukmin dan dia meninggal di atas keimanannya. Oleh karena itu orang-orang yang kafir tidak termasuk bagian dari sahabat. Orang-orang munafikin yang menampakkan diri sebagai seorang muslim namun menyembunyikan kekufuran bukan bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebut sahabi dalam istilah syariat. Jadi yang dimaksud ashab di sini adalah siapa saja yang mukmin yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas imannya. Maka mereka itulah yang dimaksud para sahabat. Dan mereka itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "La tasubbu ahadan min ashabi." Jangan kalian mencela seorang pun dari kalangan para sahabat. Jangan kalian mencela seorang pun dari kalangan para sahabat. Ini sahabat. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mukmin, yang meninggal di atas keimanannya. Termasuk di antara mereka anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah. Termasuk pula di antara mereka Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantu beliau. Demikian pula keturunannya Al-Hasan wal Husain. Dan termasuk pula di antara mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlul bait. Dan merupakan suatu kebatilan mengeluarkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penyebutan ahlul bait. Seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Yang mereka mengkhususkan ahlul bait itu hanya Ali, Fatimah, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhum. Ya. Dan keturunannya itu pun tidak semua dari keturunannya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini tidak benar. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahlul bait seluruhnya ditujukan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait.
wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mensucikan kalian. Wahai ahlul bait. Ahlul bait yang dimaksud di sini ya, yang termasuk di antara mereka adalah ahlul bait yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang sebelumnya itu selalu diarahkan pada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'an nabi, ya nisa'an nabi, ya nisa'an nabi. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengarahkan ayat-ayat tersebut kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diakhiri dengan ayat ini, innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Menunjukkan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna dukhulan awwaliyan fi ahlil bait. Mereka masuk ke dalam istilah ahlul bait yang pertama kali. Kemudian dijelaskan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika ayat ini turun, maka beliau memanggil Ali bin Abi Thalib, manggil Fatimah, manggil Hasanul Husain, lalu masukkan dalam satu selimut, lalu kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa mereka ini adalah ahlul bait. Ya, maka mereka ahlul bait dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahagian dari ahlul bait. Ya, maka siapa saja dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait yang mukmin, maka kita wajib menghormati dan memuliakan mereka. Wa taqdimi man qaddama, dan mendahulukan siapa yang didahulukan di antara mereka. Wa husnil qawli fihim, dan berkata dengan perkataan yang baik terhadap mereka, tidak mencelanya, tidak merendahkannya. Dan ini adalah pendapat ahlus sunnah secara umum. Oleh karena itu dusta kaum Syiah ketika mereka mengatakan dan menisbatkan kepada ahlus sunnah bahwa ahlus sunnah itu nasibah atau nawasib. Yang dimaksud nasibah adalah kelompok yang menanamkan kebenciannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada ahlul bait. Nah, kata mereka ahlus sunnah itu nasibah. Ya, padahal ahlus sunnah wal jamaah adalah orang sangat cinta kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan bahkan mereka meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan Ali radhiyallahu taala anhu termasuk di antara 10 yang mendapatkan jaminan surga dengan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka lah yang meriwayatkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq." Tidak ada yang mencintai kamu melainkan dia seorang mukmin. Dan tidak ada yang membenci kamu melainkan dia adalah seorang munafik. Ahlus sunnah yang meriwayatkan. Dari mana sisi mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah itu membenci Ali? Kata mereka, karena mereka menetapkan sahnya khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya permasalahan itu. Karena menetapkan khilafah, sahnya khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman berarti membenci Ali. Itu yang mereka maksudkan. Dan ini ma'asyiral rahimakumullah, kedustaan dari mereka. Ya, kita cinta kepada semua para sahabat dan kita mendahulukan siapa yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita mengatakan orang yang terbaik setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qabuli aqwalim fil ahkami was sunan, dan menerima pendapat-pendapat mereka dalam hukum-hukum dan dalam sunnah-sunnah. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang. Ya, kepada siapa saja di antara mereka yang kalian ikuti maka kalian mendapatkan hidayah. Namun hadis ini palsu. Hadis ini tidak sahih. Wa qaulihi alaihi salam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum tsaqalain, kitaballahi wa itrati ahli baiti. Sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian 2 perkara yang berat. Yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah itrati ahli baiti, yaitu keluargaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berpegang pada kitabullah
dan mewasiatkan untuk berbuat baik dan memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis yang tadi yang disebutkan itu adalah hadis palsu, namun mengikuti jejak para sahabat merupakan perkara yang wajib berdasarkan hadis-hadis yang lain, bukan hadis yang palsu yang kita sebutkan tadi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah memuji mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi pujian kepada mereka di dalam hadis-hadis beliau, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, abadku, generasiku. Kemudian setelah mereka, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu yang diselamatkan, yaitu siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tolak ukur benarnya keislaman seseorang, benarnya ittiba seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku bahwa dia mengikuti Rasulullah, tapi dia tidak berjalan di atas jalannya para sahabat, ketahuilah itu adalah pengakuan yang dusta. Tidak benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala menggandengkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim menyelisihi apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi pada saat terjadinya ittifaq, ijma', kesepakatan kalangan para sahabat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti kesepakatan dan ijma'nya para sahabat. Demikian pula yang sifatnya ijma' sukuti. Yang dimaksud ijma' sukuti yaitu adanya ucapan atau perbuatan dari salah seorang atau sebagian sahabat, dan ucapan ini menyebar di kalangan para sahabat dalam keadaan tidak ada yang mengingkari. Dalam keadaan tidak ada yang mengingkari. Kalaulah ucapan itu salah, tentu ada di kalangan para sahabat yang mengingkarinya. Maka tatkala tidak ada yang mengingkari, maka ini menunjukkan bahwa itu hujjah. Ini disebut oleh para ulama ijma' sukuti. Atau perkataan atau perbuatan seorang sahabat dalam keadaan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain. Meskipun ucapan tersebut tidak menyebar, maka yang sahih dalam pendapat para ulama, perkataan sahabat yang tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain, maka perkataan tersebut merupakan hujjah. Karena biasanya sahabat tersebut tidak mengambil kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula di dalam hadis ini hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat untuk berpegang pada kitabullah dan berpegang kepada ahlul bait. Ahlul bait yang mukminin, dengan memuliakan mereka, menghormati mereka, mendoakan mereka dengan penuh kebaikan. Wa ma'a awliyaillah, dan beradab bersama dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud aulia Allah adalah setiap orang yang bertakwa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kullu taqiyyin waliyullah. Setiap yang bertakwa dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Bil khidmati wal ihtirami lahum, dengan cara melayani mereka dan menghormati mereka. Wa tasdiqihim fima yukhbiruna an anfusihim wa masyayikhihim, dan membenarkan mereka terhadap apa yang mereka beritakan tentang diri mereka dan syekh-syekh mereka, para masyayikh mereka. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah Ta'ala yaqul, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi,
man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang menghinakan waliku, maka sungguh dia telah menantang aku untuk berperang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, datang dari hadis Abu Hurairah dan juga datang dari hadis-hadis yang lainnya. Hanya di sini beliau sebenarnya kurang baik ketika beliau mengatakan faqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan. Bentuk ruwiya ini dalam ilmu mustalahul hadis disebut sighatut tamrid. Biasanya lafaz ruwiya atau qila atau yurwa atau yuqalu dan yang semisalnya ini disebutkan untuk hadis-hadis yang terdapat kelemahan padanya. Terdapat kelemahan padanya. Ya, namun di sini seringkali beliau ketika menyebutkan hadis yang justru hadis itu tidak sahih, bahkan sebagian hadisnya palsu, beliau seakan-akan memastikan bahwa itu sabda Rasulullah. Sebaliknya ketika beliau menyebutkan hadis yang sahih, kok beliau menyebutkan dalam bentuk tamrid, ruwiyah, diriwayatkan. Ya, maka ini termasuk di antara yang dicela pada hakikatnya oleh para ulama dalam hal menyebutkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil dari apa yang disebutkan sini adalah kita diperintahkan pula untuk beradab bersama dengan waliullah. Dan sekali lagi yang dimaksud waliullah adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dimaksud wali adalah orang-orang yang punya keajaiban. Orang-orang yang memiliki hal-hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, bukan itu. Sebab boleh jadi itu adalah tukang sihir, boleh jadi itu adalah dukun, boleh jadi itu adalah bantuan dari jin dan syaitan. Sehingga untuk melihat siapa itu waliullah, maka dilihat amalannya, dilihat pendekatan dirinya kepada Allah dan semangatnya dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengaku wali atau mengatakan dirinya wali kutub, ya, dalam keadaan amalannya jauh dari amalan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah wali syaitan dan bukan waliullah. Wa ma'as sultan, dan beradab bersama dengan penguasa, bi ta'ati fi ghairi ma'siyatillah, dengan taat kepada mereka selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz mukhalafatuhu sunnah, karena menyelisihi penguasa dalam perkara bermaksiat kepada Allah itu adalah perkara sunnah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innamat ta'atu fil ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ketaatan pada sultan. Selama bukan dalam perkara kemaksiatan, maka wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk taat kepada penguasanya. Dan hendaknya dia meyakini bahwa ketaatan kepada penguasa akan mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan dunia. Dan taat kepada ulama akan mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan akhiratnya. Sahl bin Abdullah Tustari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yazalu nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultana wal ulama, fa in 'azzamu hadain faqad aslaha dunyahum wa ukhrahum, wa in istakhaffa bi hadain faqad afsada dunyahum wa ukhrahum. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan ulama dan umara, mengagungkan penguasa dan ulama. Jika mereka memuliakan keduanya, maka mereka telah memperbaiki kondisi kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhiratnya. Dan siapa yang merendahkan, melecehkan para ulama dan umara, maka sungguh mereka telah merusak kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhirat. Menyelisih ulama, kesesatan. Menyelisih umara, kerusakan. Dan kita saksikan bahwa dalam sepanjang sejarah
tidaklah muncul sekelompok orang yang mereka membangkang terhadap penguasanya, melainkan menimbulkan mafsadah. Wallahu biha alim. Mafsadah yang luar biasa. Seperti yang kita saksikan sekarang, subhanallah. Berbagai macam pergolakan di negeri-negeri kaum muslimin, di Mesir. Fitnah tiada henti di Tunis, ya. Ditambah lagi di negeri Yaman, wallahul musta'an, peperangan di antara kaum muslimin, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ya, belum lagi di Libya yang hingga sekarang terus berjatuhan korban-korban dari kedua belah pihak, baik dari pihak pemerintah, demikian pula pihak pemberontak. Allahul musta'an. Maka ini musibah. Apa yang menyebabkan? Disebabkan karena mereka ya tidak taat kepada umara, sultan. Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka harapkan untuk berusaha merubah status pemerintahan tersebut, merubah kekuasaan, ya. Justru kemudaratan dengan perbuatan mereka itu jauh lebih besar dari apa yang mereka harapkan itu. Nah, ingin ekonomi stabil, ingin agar kemudian rakyat itu makmur, ingin agar kemudian yang koruptor itu disidang, diadili dan seterusnya, dihukum. Nah, tapi yang terjadi apa? Pertumpahan di antara kaum muslimin. Darah-darah setiap hari terus tumpah. Ya. Di antara kaum muslimin. Yang ini hilang sanak keluarganya, yang ini terlantar kehidupannya, ini ekonominya semakin sulit, morat-marit. Allahul musta'an. Ini disebabkan karena mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala yad'u alaihi fihima, jangan sekali-kali dia mendoakan keburukan. Ya. Jangan sekali-kali dia mendoakan keburukan pada penguasa. Bal yad'u lahu ghaiban, namun hendaknya dia mendoakan kebaikan dalam keadaan ghaib. Yani dalam keadaan dia tidak berada di hadapan penguasa, dia tetap mendoakan kebaikan. Liyuslihahu Allah taala, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Wa yuslih ala yadayhi wa yasluh ala yadayhi, dan semoga akan menjadi baik melaluinya. Wa yansahuhu fi jami'i umuri dinihi, dan dia berusaha untuk menasihati dalam setiap urusan agama. Ya, selama memungkinkan bagi dia untuk menyampaikan nasihat. Nasihat dengan cara yang baik, nasihat dengan cara rahasia, tidak di atas podium, tidak di khalayak ramai. Wa yusalli wa yujahidu ma'ah, salat, berjihad bersama penguasa. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, kata mereka, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, yaitu perintah untuk taat kepadanya, wa li kitabihi, berpegang teguh dan mengamalkan kitabnya, wa li rasulihi, nasihat untuk rasulnya dengan mengikuti sunnahnya, wa li a'immatil muslimin, dan nasihat untuk imam-imam kaum muslimin dengan taat kepada mereka, bukan dalam perkara maksiat, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma'al ahli wal walad, dan beradab bersama dengan keluarga dan anak-anak, bil mudarah, ya, dengan cara al mudarah, lemah lembut, ya, berusaha untuk mendidik mereka dengan kebaikan tanpa kekerasan. Wa sa'atil khuluq wan nafs, dan hendaknya seorang berlapang dada, ya, besar jiwanya. Wa tamamis syafaqah, dan kesempurnaan dalam berbelas kasih. Wa ta'limil adabi was sunnah, dan mengajarkan kepada mereka adab dan sunnah. Wa hamlihim 'ala ta'ah, dan berusaha membimbing mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian memelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di sana ada para malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak pernah bermaksiat pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang perintah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, ay allimuhum wa addibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab. Diriwayatkan pula dari Muqatil bin Sulaiman, ketika beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, qu anfusakum wa ahlikum bil adabil salih an-nar fil akhirah. Hendaknya kalian menjaga diri kalian, keluarga kalian dengan adab yang saleh, dengan adab yang baik, untuk menjaga mereka dari neraka dalam kehidupan akhirah. Ya. Kata Qatadah, demikian pula Mujahid radhiyallahu taala anhuma, qu anfusakum bi af'alikum wa qu ahlikum bi wasiyatikum. Hendaknya kalian memelihara diri-diri kalian dengan amalan-amalan kalian, dan peliharalah keluarga-keluarga kalian dengan wasiat yang baik yang kalian sampaikan kepada mereka. Wasafhi an atharatihim, dan berusaha untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Yang namanya keluarga, namanya seorang wanita, tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalian membenci sesuatu darinya, namun Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kebaikan yang banyak dalam hal yang lain. Wal ghaddu an masawiihim, berusaha untuk menutup mata dari keburukan-keburukan mereka, fi ghairi itsmin aw ma'siyah, selama itu bukan dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Urusan-urusan pribadi, terjadi kesalahpahaman, ya. Salah dalam memasak, kelebihan bumbu, ya. Nah, masak sampai gosong. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini, subhanallah, apabila seorang tidak bersabar, ya, dengan cepat dia naik pitam, sehingga seorang tidak bermuasyarah, bergaul dengan cara yang baik dengan keluarganya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu kadh-dhila' in aqamtaha taksirha wa in dalaitaha ta'ish minha ala iwaj. Sesungguhnya wanita itu seperti ad-dhila', seperti tulang rusuk. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu, bahwa yang paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Ya, bagian atasnya. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kata mereka bahwa ini isyarat bahwa kebengkokan yang terjadi pada wanita itu bagian atas kepalanya, bagian lisannya. Kadang-kadang seorang keliru dalam mengucapkan, kadang-kadang seorang wanita enggak sabaran, kadang-kadang seorang wanita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai, ya. Terjadi kesalahan, kadang-kadang dia terjatuh dalam ghibah. Maka dibutuhkan nasihat yang baik untuk para wanita. In aqamtaha taksirha, jika kamu berusaha untuk meluruskan, kamu patahkan dia. Ini kamu paksakan, enggak bisa. Wanita itu selalu bengkok. Wa in daraitaha ta'ish minha ala iwaj, namun apabila engkau, ya, berlemah lembut kepadanya, maka engkau hidup bersamanya, ya, bersama dalam kebengkokannya tersebut. Dalam artian wanita itu enggak ada yang lurus. La tastaqimu ala tariqah, dia tidak akan lurus di atas satu jalan. Kadang-kadang terjadi perubahan pada mereka, sehingga terus dibutuhkan bimbingan. Dan bimbingan itu terus bimbingan dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Sebab apabila kita berusaha meluruskannya dengan cara yang keras, yang kasar, maka yang terjadi adalah pecah. Dan pecahnya itu adalah talaq, perceraian. Ya, oleh karena itu dibutuhkan kesabaran. Wa ma'al ikhwati bidawamil bishr, dan bergaul bersama dengan ikhwan dengan senantiasa berwajah ceria. Wa badlil ma'ruf, menebarkan kebaikan. Wa nashril mahasin, ya, menyebarkan, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa satril qaba'ih, menyembunyikan keburukan-keburukannya. Wa istikbari birrihim iyyaka, dan menganggap besar
perbuatan baik mereka kepadamu. Wastiqlali birrika iyahum, dan menganggap kecil perbuatan baik kamu kepada mereka. Ya. Ini akan menyebabkan seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, sekecil apapun kita menganggap itu Masya Allah besar sekali, luar biasa besarnya, padahal sedikit mungkin yang dia kasih. Nah, sebaliknya ketika kita memberikan seseorang kepada saudara kita sesuatu sebesar apapun, tetap saja anggap itu sebagai sesuatu yang kecil, agar kemudian seorang tidak terjatuh dalam hal-hal yang tercela seperti suka menyebut-nyebut pemberian, apa yang diberikan pada saudaranya dan yang semisalnya. Wa in kathura, meskipun banyak yang kamu berikan, wa musa'adatihim bil mali wan nafs, dan kamu berusaha untuk membantu mereka dengan harta dan jiwa selama kamu mampu. Wa mujanabatil hiqdi wal hasadi wal baghi wa ma yakrahuna min jami'il wujuh, dan menjauhkan diri dari sifat dengki, hasad, menolak kebenaran dan apa yang mereka benci dari segala sisi. Wa tarki ma yu'tadaru minhu, dan meninggalkan sesuatu yang kita memberikan udzur darinya. Mungkin dia punya kesalahan, maka kita berusaha untuk berikan udzur kepadanya. Dan ini secara rinci telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dalam sekian banyak permasalahan. Wa ma'al ulama, dan beradab bersama dengan para ulama, bimulazamati hurumatihim, dengan senantiasa menjaga kehormatan mereka. Wa qabuli aqwalihim, dan berusaha untuk menerima ucapan mereka. Warruju'i ilaihim fil muhimmat, dan senantiasa merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara yang penting untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mau tahu. Wa ma'rifatil makan alladhi ja'alahu Allah lahum min khilafati nabiyhi wa wirathatihi, dan mengetahui kedudukan. Yang dimaksud al-makan di sini adalah manzilah, al-makana, dan mengetahui kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, bahwa status mereka adalah pengganti nabi, pewaris nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al ulama'u warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Abu Darda. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Para nabi itu tidak mewariskan kepada umatnya ini dinar dan tidak pula dirham, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa di antara mereka menjadi alim, ulama, maka mereka mendapatkan bagian yang besar dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'al walidain, dan bergaul bersama dengan kedua orang tua, bibirrihima bil khidmati bin nafsi wal mali fi hayatihima, dengan berbakti kepada keduanya, dengan berkhidmat, memberikan pelayanan baik dengan jiwa dengan harta dalam kehidupan keduanya. Wa injazi wa'dihima ba'da wafatihima, dan berusaha untuk menunaikan janji mereka berdua setelah mereka berdua meninggal. Apakah itu dalam bentuk wasiat ataukah dalam bentuk-bentuk yang lainnya? Apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka sampaikan kepadamu, berusaha kamu menepati janji tersebut. Nah, dan ini birrul walidain ma'asyiral rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang paling mulia, yang paling afdal. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, thumma madza? Kemudian amalan apa lagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Muttafaqun alaih min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan sebaliknya, ya, karena berbakti kepada kedua orang tua, amalan yang paling afdal, dosa yang paling besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair,
Maukah aku kabarkan pada kalian dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Siapa saja yang membuat orang tuanya bersedih itu bentuk kedurhakaan. Memukul orang tua merupakan bentuk kedurhakaan. Membuat orang tua menangis disebabkan karena dia sedih atau disebabkan karena tidak terpenuhi apa yang menjadi permintaannya padahal anak itu mampu, maka ini merupakan bentuk kedurhakaan. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, buka'ul walidain minal kabair. Tangisan kedua orang tua disebabkan karena anaknya itu termasuk di antara dosa besar. Termasuk di antara dosa besar. Karena ada salah seorang sahabat, dia ingin mengikuti jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' ilaihima wa fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Kamu kembali kepada orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana sebelumnya engkau membuat keduanya menangis. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah." Waqfid lahum janaha adh-dhulli minar rahmah. Rendahkan kedua sayapmu di hadapan orang tuamu dengan penuh belas kasihan. Kata Urwah, la tamtani' min syai'in ahabbah. Jangan sekali-kali engkau mencegah diri dari sesuatu yang disenangi oleh kedua orang tua tersebut, selama itu bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin adraka abawahu 'indahu al-kibar wa fi riwayatin ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah." Sungguh celaka seseorang. Dia mendapati hidup bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, namun itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab hidup bersama orang tua merupakan kesempatan yang besar untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, menghapuskan dosa-dosa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inni la a'lamu 'amalan aqraba ila Allah 'azza wa jalla min birril walidah." Aku tidak mengetahui ada satu amalan yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dari berbakti kepada seorang ibu. Wa du'a ilahuma fi kulli al-awqat, berdoa dengan penuh kebaikan untuk kedua orang tua dalam setiap waktu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa ikrami asdiqaihima, dan memuliakan teman-teman keduanya. Siapa yang menjadi sahabat dekatnya dahulu, maka kita dianjurkan untuk selalu menghubungi mereka, berbuat baik kepada mereka. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abarral birri ay yasila ar-rajulu ahla wuddi abih." Sesungguhnya di antara perbuatan yang paling baik adalah seseorang berusaha untuk menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya ketika masa hidupnya. Yang dicintai oleh ayahnya ketika masa hidupnya. Riwayat ini sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dari Ibnu Umar, dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa ada seorang badu bertemu dengan Abdullah bin Umar dalam perjalanan safarnya. Ketika bertemu dengan Abdullah bin Umar, ayahnya orang badu ini adalah teman dekatnya Umar bin Khattab, ayahnya Abdullah bin Umar. Maka ketika dia bertemu, itu sorbannya diberikan kepada badui tersebut. Bahkan disuruh untuk naik di atas kendaraannya Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar berjalan. Ya. Abdullah bin Umar berjalan. Ketika dilihat oleh sebagian sahabat Abdullah bin Umar, melihat perbuatan beliau kepada kepada Arabi, kepada orang Badui ini, maka mereka mengatakan, "Ama yakfi dirhaman." Orang Badui ini cukup dikasih 2 dirham sudah cukup. Kasih 2 dirham selesai. Ngapain kok kasih kendaraan suruh naik, ngasih sorbannya, subhanallah. Sudah cukup dia kasih 2 dirham. Ya. Kalau bahasa kita kasih cepek sudah cukup. Kok dihormati seperti ini? Lalu kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna abarral bir ay yasila ar-rajulu ahla wuddi abih." Sesungguhnya perbuatan yang paling baik di antara kebaikan-kebaikan adalah seorang berusaha untuk menyambung hubungan dengan orang-orang dicintai oleh ayahnya.
Wa qad qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya alayya min birri walidayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima? Apakah masih ada yang tersisa bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku, di mana aku ingin berbakti kepada keduanya setelah keduanya meninggal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, masih ada. Masih ada cara berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya telah meninggal. Lalu beliau menyebutkan as-salatu alaihima. Ya. Apakah yang dimaksud as-salatu alaihima? Yakni menyolati jenazah keduanya, atau juga yang dimaksud as-salatu alaihima yakni doa, mendoakan kebaikan kepada keduanya. Wal istighfaru lahuma, memohon ampun untuk keduanya. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabatnya. Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung hubungan kekerabatan yang tidaklah tersambung hubungan tersebut kecuali melalui perantara kedua orang tua tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal uquqi ayyara abawaka ra'yan wa tara ghairah. Termasuk di antara bentuk uquq, termasuk di antara bentuk durhaka pada orang tua, ketika orang tuamu mengeluarkan pendapat dan kamu berpendapat lain dengan pendapat orang tuamu itu. Subhanallah. Namun ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru ini beliau. Ini bukan hadis. Ya. Ini ucapannya Ibnu Hasan Al-Makki dan itu disebutkan dalam Adabus Suhbah. Ya, dinisbatkan kepada Ibnu Hasan Al-Makki. Keliru bahwa ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa ma'adh-dhaif bil bishr, dan ada pergaulan bersama dengan tamu dengan cara menampakkan wajah yang ceria, tersenyum kepadanya. Wa talaqatil wajh, dengan wajah yang tersenyum, yang ceria. Wa tibil hadis, dan baik dalam berbicara. Wa idharis surur, dan menampakkan kegembiraan ketika bertemu dengannya. Dan ini semua termasuk dalam bentuk ikram, memuliakan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, memuliakan tamunya. Termasuk di antaranya ketika dia datang, ahlan wa sahlan marhaba, dengan wajah yang ceria, dengan penuh senyuman, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, wa qabuli amrihi wa nahyi, menerima perintah dan larangannya selama itu dalam perkara kebaikan, wa ru'yati fadlihi wa minnatihi bi ikramika wa taharrihi li ta'amik, ya, dan melihat keutamaannya dan kebaikannya kepada kamu, ya, dengan kamu memberikan kemuliaan, memuliakan dia, dan wa taharrihi li ta'amik, dan di mana dia selalu yakni kamu berusaha menjaga untuk memberi makanan kepadanya, menjamunya dengan penuh kebaikan. Nah, dan kamu juga bersyukur ketika kamu melihat dia sopan, ya, beradab, atau dia melakukan kebaikan kepada kita. Mungkin dia datang sambil membawa hadiah, membawa sesuatu, maka kita memuliakan dia dengan itu, ya. Atau dia menyantap apa yang kita sediakan, ini juga termasuk di antara kebaikan. Nah, oleh karena itu Ibrahim alaihissalam ragu dengan kedatangan tamunya ketika disembelihkan kepadanya sembelihan, lalu kemudian tamu ini tidak ingin makan, ya, tidak ingin makan. Faqarrabu ilaihim ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah. Akhirnya ketakutan Ibrahim, ada apa ini kok ada tamu, sudah dikasih, dihidangkan makanan yang masya Allah, sembelihan, enak, tapi kok enggak dimakan. Ini menunjukkan ada tujuan tertentu. Dan ternyata itu adalah malaikat yang datang kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, para ulama ketika menyebutkan ayat ini, termasuk di antara faedah bahwa termasuk di antara kebaikan menyantap apa yang disediakan oleh tuan rumah. Nah, dan itu akan menggembirakan, ya, pemilik tuan rumah tersebut, ya, sehingga dia melihat bahwa apa yang dia hidangkan itu dihargai oleh tamunya tersebut. Wali Mis'ar bin Kidam, dan ucapan di antara ucapan Mis'ar bin Kidam, bukan Mu'arris, ya, Mis'ar bin Kidam Abu Salam Al-Kufi.
Di antara ucapan Mis'ar ibn Kidam, "Man da'ana fa abaina falahul fadlu alaina. Fa idza nahnu ataina raja'a al-fadlu ilaina." Man da'ana fa abaina. Siapa yang mengundang kami, siapa yang pernah memanggil kami, ya, mengundang kami dalam satu acara, lalu abaina, kami tidak datang, tidak memenuhi undangan, falahul fadlu alaina. Berarti dia yang punya keutamaan terhadap kita. Dia yang punya keutamaan terhadap kita. Karena kita tidak mendatanginya. Selama tidak terdapat pada hal-hal yang sifatnya mungkar. Fa idza nahnu ataina raja'al fadlu ilaina. Kalau kita mendatanginya, memenuhi undangannya, maka keutamaan itu akan kembali kepada kita. Jadi maksud dari ucapan beliau bahwa kalau kamu diundang, kamu enggak datang, dia yang punya keutamaan. Kamu enggak punya keutamaan. Tapi ketika kamu memenuhi undangan tersebut, kamulah yang mendapatkan keutamaan itu. Kemudian yang berikutnya berkata al-muallif rahimahullah, adabul jawarih, adab-adab zahir anggota tubuh kita. Karena di sini akan beliau sebutkan dua adab, adab secara zahir dan adab secara batin. Adab secara zahir apa yang akan kita perbuat, bagaimana cara kita memanfaatkan anggota tubuh kita, lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita dan seterusnya. Kata beliau, "Tsumma 'ala kulli jarihatin adabun takhtassu bih." Bahwa setiap dari anggota tubuh yang kita miliki masing-masing punya adab yang khusus. Fa adabul basar nadharuka lil akhbil mawaddah. Adapun adab pandangan ketika engkau memandang saudaramu dengan penuh kecintaan, allati ya'rifuha minka, yang dia mengenal kecintaan itu darimu. Huwa wal hadirun, dia demikian pula yang hadir. Dalam artian ketika kamu bertemu dengannya, kamu menampakkan wajah, menampakkan pandangan yang menunjukkan bahwa benar-benar kamu itu siap untuk menerimanya. Benar-benar kamu itu sayang kepada saudara-saudaramu tersebut. Nadhiran ila ahsani syai'in yabdu minhu, memandang yang terbaik yang nampak darinya. Ghaira sarifin basaraka anhu fi hadithi hilak, tanpa memalingkan pandanganmu ketika engkau berbicara dengannya. Ketika engkau ngobrol dengannya. Tentu seorang kalau diajak bicara kemudian dia berpaling, tentu orang itu akan tersinggung dan merasa tidak dihargai. Wa adabus sam'i, adapun adab dalam pergaulan yang hubungannya dengan pendengaran kita, izharut taladzudzi bihadithi muhadithik, menampakkan rasa kelezatan ketika saudaramu itu berbicara denganmu, ya. Jadi ketika dia bercerita, membicarakan sesuatu, kamu betul-betul menampakkan bahwa kamu serius, ya. Kamu menikmati apa yang dia sampaikan. Ghaira sarifin basaraka anhu fi hadithi, tidak memalingkan pandanganmu ketika terjadi pembicaraan dengannya. Wala qati'lahu bi syai', dan tidak memotong pembicaraannya. Fa in tarraka al-waqtu ila syai' min dzalika fa adhhir lahu 'udhrak. Namun pada saat kondisi terpaksa, waktunya sempit, sementara kamu butuh sesuatu, kamu ada kesibukan tersendiri, maka nampakkan bahwa kamu memiliki uzur. Misalnya kamu anak, afwan ya akhi, sebenarnya anak senang mendengarkan cerita antum ini, tapi gimana lagi, anak ada waktu, ada kesibukan ini di rumah misalnya, maka nampakkan uzur, sehingga dia pun tidak merasa tersinggung, ya, ketika engkau menyampaikan uzur tersebut. Wa adabul lisan, adapun adab dalam lisan kita, an tuhadditsal ikhwana bima yuhibbun, adalah engkau menyampaikan atau berbicara dengan ikhwan dengan sesuatu yang mereka sukai, ya, jangan sesuatu yang mereka tidak sukai. Fi waqti nasyatihim li sama'i dzalik, dan itu pada waktu ketika mereka siap untuk menerima, siap untuk mendengarkan pembicaraan kamu. Jangan ketika mereka ada kesibukan yang lain kemudian kamu bicara, akhirnya timbul kesalahpahaman, dia tidak terlalu memperhatikan, kamu berbicara juga bukan pada waktunya, sehingga kamu merasa bahwa apa yang kamu sampaikan tidak diperhatikan, maka akhirnya timbul perselisihan. Oleh karena itu, lihat dengan siapa kita berbicara dan kita manfaatkan waktu. Apabila pas kita sampaikan, barulah kita menyampaikannya. Badhilan lahum an-nasihata bima fihi salahuhum, berusaha untuk menyampaikan nasihat kepada mereka yang mendatangkan kebaikan untuk mereka. Musqitan min kalamika ma yakrahunahu,
dan hilangkan dari ucapanmu sesuatu yang mereka benci, yang mereka tidak sukai. Wala tarfa' sautaka 'alaihim, jangan kamu mengangkat suaramu di atas mereka. Wala tukhatibuhum illa bima yafhamunahu wa ya'lamunah, dan jangan kamu berdialog dengan mereka kecuali dengan sesuatu yang mereka fahami dan mereka ketahui. Ini yang disebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita berbicara dengan seseorang, kita hendaknya memahami dengan siapa kita berbicara. Berbeda pada saat kita berbicara dengan seorang yang alim atau seorang penuntut ilmu dengan seorang yang jahil. Kadang-kadang kejahilan itu dibutuhkan, ya. Kadang-kadang kejahilan itu dibutuhkan dalam keadaan kita menyampaikan seperti bahasa dia, apa yang dia fahami. Ya, jangan dengan bahasa intelek lalu kemudian disampaikan pada orang-orang yang justru mereka tidak memahaminya. Wa adabul yadain, adapun adab kedua tangan dalam pergaulan, bastuhuma lil ikhwan bil birri wassilah, berusaha untuk membentangkan kedua tangannya untuk ikhwannya dengan berbuat kebaikan dan menyambung hubungan. Wala taqbidhuma anhum, jangan kamu taqbid. Jangan kamu taqbid. Jangan kamu menutup tanganmu. Jangan kamu taqbid. Qabd itu gini kan, sedekap. Yani jangan kamu tidak membentangkan gitu. Jangan kamu tidak membentangkannya untuk berbuat kebaikan kepada saudara-saudara. Menahan diri. Jangan kamu menahan diri untuk berbuat kebaikan kepada saudaramu. Wala 'anil ifdhali 'alaihim wa ma'unatihim fima yasta'inuna bihi, dan jangan pula kamu lebih mengutamakan dirimu atas mereka dan senantiasa memberikan bantuan kepada mereka ketika mereka meminta bantuan kepadamu. Wa adabur rijlain, adapun adab kedua kaki, antumashiya ikhwanaka ala haddit taba', hendaknya kamu berjalan dengan saudara-saudaramu ala haddit taba', dengan cara mengikuti. Kalau mengikuti itu berarti dia di belakang, saudara-saudaranya di depan. Wala tataqaddamhum, jangan kamu di depan mereka. Fa in qarrabaka ahadun ilaihi taqrab biqadril hajah, apabila ada seorang mendekatkan kamu kepadanya, maka engkau mendekatkan diri kepadanya sesuai dengan kebutuhanmu. Wa tarji ila makani, kemudian kamu kembali ke tempatmu semula, dan ini merupakan bentuk tawadhu'. Bentuk tawadhu', ya. Apalagi kalau kita berjalan bersama dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita berusaha untuk memuliakan mereka. Wala taq'ud an huquqil ikhwan thiqatan bil ukhuwah, dan jangan kamu duduk, maksudnya tidak menunaikan hak-hak ikhwan sebagai bentuk kepercayaan dalam persaudaraan. Li'anna al-Fudail rahimahullahu qala, sebab al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan tarku huquqihim madallah, meninggalkan hak-hak mereka untuk ditunaikan ini merupakan bentuk kehinaan. Jika kamu berjanji, maka hendaklah kamu tepati janjimu. Jika dia memberi amanah padamu, hendaknya kamu berusaha untuk memenuhi amanahnya selama kamu mampu. Wa taquma lahum idza absartahum muqbilin, dan hendaknya kamu berdiri menyambut mereka apabila engkau melihat mereka datang kepadamu. Wala taq'ud illa biqu'udihim, dan jangan kamu duduk kecuali setelah mereka duduk. Wa taq'ud haitsu yuqidunak, dan kamu duduk di mana mereka mempersilahkan kamu untuk duduk. Dan dalam hal ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, ada satu permasalahan berkenaan tentang berdiri menyambut seseorang. Dan di sini ada dua keadaan. Ada yang disebut al-qiyamu ila rajul, ada pula yang disebut al-qiyamu lahu lirrajul. Al-qiyamu ilaihi dan al-qiyamu lahu. Al-qiyamu ilaihi, yang dimaksud al-qiyamu ilaihi yakni berdiri menyambut seseorang sebagai bentuk ikram, memuliakan seseorang. Bukan karena kita mengkultuskan dia ataukah mengagungkan dia, mengangkat dia di atas kedudukannya, tidak. Tapi karena dia berhak mendapatkan itu. Misalnya ada seorang tamu datang. Ada tamu datang kepada kita, merupakan adab yang baik bagi tuan rumah berdiri menyambutnya. Ini disebut al-qiyamu ilaihi, dan ini dibolehkan, bahkan termasuk di antara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim
dalam peristiwa Banu Quraidah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Sa'ad bin Mu'adz untuk menetapkan apa yang akan diterapkan sebagai hukum terhadap orang-orang yang dari kalangan Banu Quraidah yang tunduk di hadapan kekuasaan kaum muslimin. Ketika beliau datang, Sa'ad bin Mu'adz ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada para sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian menyambut sayyid kalian, pemimpin kalian ini. Nah, Ka'ab bin Malik ketika beliau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa tatkala beliau meninggalkan tidak mengikuti perang Tabuk. Ketika Allah menerima taubatnya, lalu dia masuk ke masjid, di sana para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu. Talha bin Ubaidillah berdiri untuk menyambut Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka yang seperti ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-qiyamu lahu. Al-qiyamu, berdiri karena ada sifat mengkultuskan atau ada sifat pengagungan yang berlebihan. Nah, inilah yang dicelah. Yang demikian tidak diperbolehkan. Ya. Ada seorang pimpinan datang, sudah siap-siap berdiri semua. Siap-siap. Bahkan bukan hanya berdiri, hormat. Nah, kalau di sebagian daerah, sebagian negeri merunduk. Ini berlebihan. Dan inilah yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan tercelanya perbuatan ini adalah hadis Abu Mijlas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ketika Muawiyah bin Abi Sufyan masuk ke dalam sebuah rumah, di situ ada Abdullah bin Amir dan ada Abdullah bin Zubair. Ketika Muawiyah masuk, maka Abdullah bin Amir berdiri. Sementara Abdullah bin Zubair duduk. Dia tidak ingin berdiri. Karena Muawiyah seorang penguasa. Ya. Maka Muawiyah mengatakan kepada Abdullah bin Amir, "Ijlis. Duduk kamu. Yani enggak perlu kamu berdiri. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang senang dia berdiri sebagai bentuk pengagungan pada seseorang, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Nah, demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, kata Anas bin Malik, "Ma kana syakhsun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik." Tidak ada orang yang paling aku cintai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka para sahabat ketika Rasul datang, mereka melihatnya, mereka tidak ada yang berdiri disebabkan karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai perkara tersebut. Lalu berkata al-muallif rahimahullah, adabul bawatin, adab-adab yang hubungannya dengan batin kita. Wa alam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqakallahu lirraghbati fi adabis suhbah. Semoga Allah memberikan taufik padamu untuk senang memiliki adab dalam pergaulan ini. Anna adab al-zahir unwanu adabil batin. Bahwa adab yang zahir itu menunjukkan adab yang terdapat pada batinmu. Maksudnya, baiknya zahirmu menunjukkan baiknya batinmu. Ketika engkau bertemu dengan seseorang dengan wajah yang berseri-seri, dengan berusaha menyambutnya dengan penuh kebaikan, itu tanda menunjukkan bahwa di dalam hatimu pun siap untuk menerimanya dengan penuh kebaikan. Jadi, zahirnya baik menunjukkan batinnya baik. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ra'a rajulan yamussu lihyatahu fi shalah." Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul melihat ada seorang dia memegang-megang jenggotnya di dalam salat sambil sibuk gitu loh, tangannya itu sibuk. Nah, kadang-kadang sebagian sibuk ngurusi kancingnya. Salat sambil masang kancing. Masya Allah, salat sambil masang kancing. Nah, macam-macam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, tenang, tentu tubuhnya pun akan tenang. Tubuhnya pun akan tenang. Namun sayang sekali hadis ini palsu. Ya, ini hadis palsu. Namun ini baik, ya, adab yang baik. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu ilallahi qanitin." Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu, tegaklah kamu, kerjakan ya, salat dalam keadaan tenang. Qanitin. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Setelah turunnya ayat ini kami diperintahkan diam dan tidak lagi boleh berbicara. Artinya diperintahkan untuk tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang dalam salatnya mereka khusyuk. Ya. Dan apa yang menunjukkan kekhusyuan seseorang adalah khusyuknya secara zahir. Ini juga merupakan tanda yang menunjukkan khusyuk secara batin. Adapun ketika dia bergerak ke sana kemari terus menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan ketidakkhusyuan yang terdapat dalam batinnya. Wallahu musta'an. Wa qala al-Junaid li Abi Hafs rahmatullahi alaihima, berkata al-Junaid kepada Abu Hafs rahmatullahi alaihima, "Adabta ashabaka adab as-salatin." Kok kamu memberi adab atau mengajarkan adab kepada sahabat-sahabatmu seperti adabnya para penguasa. Ini kata Junaid kepada Abu Hafs. Ya, seperti adabnya para penguasa. Maksudnya kok disuruh tenang, ya. Suruh tenang, enggak boleh. Ya ketika ada guru harus tenang, enggak boleh macam-macam, enggak boleh bergerak, ya. Seperti hanya para sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat maka mereka diam. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis tersebut, haditsul Bara, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung-burung yang bertengger. Menunjukkan saking tenangnya mereka, sampai kalau burung pun tidak kaget kalau ada di atasnya. Nah, tenang mereka mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mengajari adab kepada sahabatmu dengan adab para penguasa. Faqala, kata Abu Hafs, la ya Abul Qasim. Tidak wahai Abul Qasim. Walakinna husna adabil zahir unwanu adabil batin. Akan tetapi baiknya adab seorang secara zahir itu menunjukkan baiknya adab batin seseorang. Thumma alam anna kulla ilmin wa halin wa suhbatin kharaja min ghairi adabin ghalibin mardudun ala ahlihi. Kemudian ketahuilah bahwa setiap ilmu dan setiap keadaan, setiap pergaulan yang keluar dari adab yang biasanya, maka itu kembalinya kepada pelakunya itu sendiri. Ya. Artinya jangan dia mencela kecuali dirinya. Dia yang tidak beradab maka dialah yang menanggung akibatnya. Dialah yang tercela. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha addabani fa ahsana ta'dibi." Sesungguhnya Allah telah mengajari kepadaku adab dan Allah telah baik dalam mengajarkan adab kepadaku. Namun hadis ini pun tidak sahih. Hadis ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' ar-Rasail Kubra. Beliau mengatakan maknahu sahih walakin la yu'rafu lahu isnadud tsabit. Maknanya sah tapi tidak diketahui ada sanad yang sahih dalam permasalahan ini. Tidak diketahui ada sanad yang sahih dalam permasalahan ini. Nah, namun cukup firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, ketika terjadi pertemuan beliau dengan orang tuanya. Ya. Sehingga Yusuf alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kejadian. Nah, ya, di mana Yusuf alaihissalam memuji Allah, wa qad ahsana bi idz akhrajani minas sijn, dan seterusnya. Ya. Wa jaa bikum, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara. Ya, dan seterusnya. Lalu kemudian terjadi pertemuan dengan orang tuanya. Wa kana alaihi salam yuhibbu ma'aliyal akhlaq, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai akhlak yang tinggi, yang mulia. Akhlak yang tinggi, yang mulia. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim dalam Mustadrak Abu Nuaim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah dari hadis Sahal bin Sa'ad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu sifsafaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Allah menyukai kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai akhlak yang tinggi dan mulia, dan Allah membenci akhlak-akhlak yang rendah, yang hina.
Wa idza wajaba 'ala al-'abdi mura'atu zahirihi li suhbatil khalq fa mura'atu batinihi aula li'annahu muttala'ur rabb 'azza wa jalla. Maka apabila merupakan kewajiban bagi seorang hamba menjaga zahirnya dalam hal bergaul dengan makhluk, maka menjaga apa yang terdapat di dalam batinnya itu lebih utama. Sebab yang terdapat di dalam batin yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa mura'atu batinihi wa adabiha bimulazamatil ikhlas, maka menjaga batin kita dan adab-adabnya dengan senantiasa memelihara atau menjaga keikhlasan kita dalam beribadah. Wa tawakkul, bertawakal hanya kepada Allah. Wal khaufi war raja, rasa takut dan berharap kepada Allah. War ridha was sabr wa salamatis sadr wa husnit tawiyah, dan senantiasa ridha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, bersabar atas segala cobaan, dan senantiasa berlapang dada menerima segala perkara. Dan baiknya husnul tawiyah, ini husnul dhann, husnul qalb, baiknya hati kita, persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtimam bidzalika fi amril muslimin, dan senantiasa mementingkan yang demikian itu untuk urusan kaum muslimin. Liqaulihi alaihi salam, man lam yahtamma lil muslimina falaysa minhum, barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka dia bukan dari mereka. Hadis ini palsu. Hadis ini hadis palsu. Sebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis ad-dha'ifah. Fa idza ta'addaba an-nadhiru fi kitabina hadha bi hadhihi al-adab, apabila seorang yang melihat, membaca dalam kitab kami ini dengan adab-adab ini, wa ta'addaba zahiru bima dzakarna, dan zahirnya anggota tubuhnya beradab seperti yang kami sebutkan, rajautu ayyakuna minal muqinin, maka saya berharap dia termasuk hamba yang yakin. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana lil akhlaqil jamilah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk berada di atas akhlak yang mulia. Wa ayyusaddidana fi af'alina wa aqwalina wa ahwalina bimannihi wa karamih, dan semoga Allah senantiasa membenarkan perbuatan-perbuatan kami, ucapan-ucapan kami, keadaan-keadaan kami dengan anugerah dan kemuliaan dari Allah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, sesungguhnya Allah adalah zat yang paling mulia dan yang paling rahmah. Walhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan demikian alhamdulillah kita pun telah menyelesaikan pembacaan sekaligus penjelasan dari kitab Adabul Ishrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah pada hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini di tahun 1432 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan ilmu yang bermanfaat ini menjadi amalan, berbuah amalan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan-keburukan kita dan merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang mulia yang dicintai Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini insyaallah, wallahu taala a'lam bis-shawab, dan hari-hari yang berikutnya insyaallah taala digantikan oleh Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah.